orang juga cara berislamnya 18 macam. Nah, kira-kira dari situ mulainya. Ini Gus Baha mana Gus Baha? Gus Baha. Oh, Mbak Dewi. Nah, saya tuh nanti malah justru pengen dengar dari Mas Mbak semuanya ini pengalamannya biar saya menikmati itu. Curang. Ada nggak Kinut apa? momen-momen dalam hidupnya yang itu ada turning point, ada titik balik yang mungkin bisa menginspirasi yang lain. Tidak harus peristiwa besar, tapi mungkin juga peristiwa yang mungkin remeh-temeh, tapi itu menjadi apa ya, titik balik gitu loh. Nah, saya kasih ilustrasi lah, nanti Mas Indra nambah juga itu. Monggo, Mas. Nah, ilustrasi pertama gini, saya pernah baca bukunya Karl Popper. Ini jurnalis dari New York namanya, atau Washington, saya lupa. Dia aktivis perempuan, cenderung ateis, kemudian punya kawan akrab. Nah, kawan akrabnya ini Syekh Muhammad Akram Nadwi. Beliau adalah profesor di Oxford. Nah, ini dalam bukunya yang berjudul, kalau diterjemahkan tuh Jika Lautan Adalah Tinta, kira-kira gitu. Jika apa, Mas? Jika lautan adalah tinta. Hutan. Hutan. Tinta. Tinta. If the ocean were ink. Oh, were ink. Oke, kita Google. Tinta. Langsung tinta, bukan cinta, tinta. Mangsi. Ya. Ing ya. Nah, itu ada cerita menarik gini. Jadi Syekh Akram itu cerita. Ini perlu dilacak, tapi cerita di buku kira-kira gini. Jadi ada orang tetanggaan, orang Hindu dan orang Muslim di India. Nah, orang Hindunya ini pergi ke rumahnya yang Muslim, bilang mau pinjam Al-Quran. Kemudian dikasih pinjam, dibaca, itu. Setelah itu berapa hari kemudian datang. Tanya, loh, ada nggak Quran lain yang bisa saya baca? Gitu. Nah itu, lah kenapa? Loh kok isinya sama kelakuan orang Muslimnya beda gitu? Nah, dikira ada Quran versi lain, karena yang diajarkan dalam Quran yang dibaca itu bagus-bagus. Ternyata kok kelakuan sebagian Muslim itu tidak bagus, dia merasa ada Quran lain yang mau dipinjam. Nah, ada mungkin kopi lain tapi isinya sama tetap ya. Nah, ini cerita pembukanya kira-kira gitu. Nah, ini menjadi menarik bagi saya. Menariknya apa? Menariknya adalah kawan-kawan non-Muslim itu kan tidak membaca Al-Quran dan tidak membaca hadis. Yang dibaca adalah kita. Ya, kalau kita brengsek, ya Islam jadi brengsek, kira-kira kan gitu ya. Kalau kita itu ramah, ya Islam jadi ramah. Kalau kita suka menolong, Islam suka menolong. Nah, kira-kira dari situ itu menjadi, menurut saya cerita sederhana itu sangat menyentuh. Bagaimana kita ini menjadi duta. Itu yang pertama. Kemudian ada satu cerita lagi kecil, tapi menurut saya menarik. Jadi banyak hal yang kecil tapi membuat orang langsung berubah. Ada sebuah cerita, Mas Indra. Halo, Mas. Kudus itu ada Pak Yai, saya nggak sebut namanya ya. Nggih. Ada Pak Yai itu, sakti lah kira-kira gitu. Ampuh. Ampuh. Pokoknya dibacok orang mempan, kira-kira gitu. Ayo, pil ya ampuh. Suatu saat itu ikut bancaan pengajian, dapat berkat. Besek. Nah, besek, namanya besek kan dari bambu ya? Pring ya, itu pring. Nah, pas pulang bawa besek itu tangannya kebeler. Berdarah. Nah, dia itu sadar ternyata kesaktian yang selama ini dipunya itu rano apa-apa nih wong kalah karo besek. Nah, setelah itu akhirnya dia sadar bahwa itu semuanya bukan karena dia gitu kan. Nah, jadi hal-hal kecil itu kan sebetulnya bisa memantik pemikiran baru ya. Nah, dan saya yakin Mas Mbak semua punya momen lah dalam hidup gitu loh.
apa yang membuat kita menjadi ternyata gitu loh. Itu yang kalau ada momen seperti itu kan nampaknya menarik untuk dibagi, dan saya dan Mas Indra akan sangat senang untuk mendengarkannya sampai jam 10 nanti. Sahur. Nah, gitu. Nah, itu pembukanya Ibu Bapak. Jadi Mas Mbak lah. Nah, sehingga momen-momen kecil-kecil itu nampaknya bisa menjadikan kita orang yang baru gitu kan. Orang baru. Saya punya momen kecil juga sebetulnya. Saya punya momen kecil, kalau boleh saya bagi, nanti memulai Monggo, biar dikira bertanggung jawab. Nanti setelah ini Mas Indra ya. Insya Allah. Nah, Monggo. saya itu terus terang pada suatu saat sudah lama nggak mau diundang ceramah. Lama sekali lah, nggak mau dijadwalkan khotbah, nggak mau, semuanya nggak mau lah, udah lama sekali ya. Saya berubah mau diundang ceramah itu baru sekitar 4 tahun lalu. Ya kadang tetap ngeles, cuma ya ngeles. Kalau ngelesnya bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya terpaksa mau, tapi dengan kesadaran yang berbeda. Di khotbah ya kadang yang banyak guru saya kok diminta khotbah saya. Nah ternyata yang minta khotbah itu guru saya, kan saya nggak bisa nolak. Nah saya akhirnya suatu saat pernah dimarahin sama mahasiswa saya, mantan mahasiswa tepatnya. Dulu yang ngajar saya ketika S1 S2 dan sekarang kolega. Saya dimarahin gini, manggilnya Pak Fatul. Kalau Pak Fatul diundang ceramah enggak mau, ilmunya tuh belum dikatakan bermanfaat. Karena emang dipek dewe. Nah, itu momen kecil siang hari menjelang zuhur di kantor. Setelah itu saya berubah. Kalau diundang saya upayakan mau. Nah, termasuk ini diminta Mbak Elvi ya saya mau ini walaupun terpaksa. Enggak tak teror Mas WA. Tapi tetap saya dalam posisi janjane kalau bisa nolak itu masih standpoint saya itu. Nah, sehingga suatu saat saya pernah ketemu Gus Baha. Gus, itu. Saya itu ilmunya cetek, tapi kadang diundang ceramah. Piye Gus, gitu. Jawaban Gus Baha itu menohok. Ya itu biar Pak Rektor belajar. Cuma kita aja tuh tinggal pergi ya. Itu saya tanya waktu beliau mengisi ceramah, kan tiap 1 bulan sekali di UI ngisi ceramah tuh, sebelum wabah ini. Dan ya masih kontak-kontakan, kadang pakai SMS karena beliau nggak pakai WA. Itu kira-kira momen-momen kecil yang membuat kita menjadi berpikir ulang, menjadi manusia baru gitu. Nah, meskipun tidak perlu proses melungsuni, tapi baru pola pikirnya baru, perspektifnya baru, dan mengubah kita mengambil keputusan, cara kita mengambil keputusan. Ini saya yakin banyak cerita-cerita seperti ini yang tersimpan lama di sanubari benak, tersimpan rapi dalam diary yang pernah ditulis, kira-kira seperti itulah. Nah, ini saya mintakan Mas Indra lah berbagi cerita. Saya yakin banyak cerita sebagai pengusaha juragan ini ketika berinteraksi dengan banyak orang. Monggo Mas Indra. Nggih, muter Mas Wahid. Ndrat mbok diketok-ketok rupane. Rasa tiru-tiru wae ngono lho, Ndrat. Mau kesepakatan maskeran tuh beda. Aku. Jadi kita itu kayak lihat apa gitu loh. Rupane ya ngono kuwi, rupane ora malih. Memang kadang lakon tuh teko keri kadang ya. Sapa Widian ya? Halo Ustaz, Gus. Halo Mbak Dian. Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan mentang-mentang angkatan 92 terus kayak denger radio ya. Oh iya kayak radio ya. Buntung. Aku ngeliatin Fatul kayak ngeliatin cincau. Saiki zamane cendol dawet ya. Ijo. Silahkan, Ndrat. Lanjut Mas Ustadz. Ndrat. Apa ya momen mana ya? Jadi mungkin saya cerita tentang awal mula saya sregep datangnya acara pengajian rutin MUHI itu.
Jadi waktu itu almarhumah Ari yang ngiming-ngimingi buat datang itu. Siapa? Arif siapa? Ari Karimatun almarhumah. Oh ya. Oh, Ya. almarhum. Almarhumah Ari Karimatun. Dia lho kok ora teko acara pengajian lho. Pengajian apa? Iya ono acara rutin kumpul-kumpul tolong sasi pisan. Jadi saya cuma nggak datang sekali atau 2 kali gitu. Setelah iming-iming Ari itu terus coba sekali datang pas di tempatnya Mas Nur Rahman. Semenjak itu terus insya Allah datang terus itu. Saya melihat betapa banyak yang jadi selama ini cuma tahu cerita teman, cerita Muhi 92 itu dari Facebook. Dilihat dari postingan, dilihat dari aktivitas. Itu ada perasaan ternyata masih ada yang teman-teman yang nguri-uri ya itu. Dulu tuh kan pengajian rutin itu kan waktu kita masih di Muhi itu kan sebulan sekali ya itu. Ngomong sama Deni ya Den. Nate. Pak Ismail. Kayak. Terus dapat cerita tentang Mas Nur Rahman itu yang bikin Kutab namanya kalau nggak salah. Taman Belajar Al-Quran untuk anak-anak prasekolah. Beliau banyak bercerita kemarin pas ketemu ngobrol banyak betapa orang-orang yang masa kecilnya sudah didasari dengan Al-Quran itu punya kecenderungan untuk menjadi orang yang cerdas. Demikian dia memberikan motivasi. Dan terakhir kemarin beliau cerita kalau sudah lumayan, sudah mulai jalan itu, kutabnya itu membuat saya merasa kadang-kadang apa yang sudah saya lakukan untuk agama Islam yang kata Pak Wahid tadi berapa 45 tahun ya Mas? Iya. Wah itu saya jadi merasa kayak belum melakukan apa-apa. Wong yang lain sudah sampai situ, sudah sampai begitu. Mas Subhan Afifi juga membuka pondok tahfidz ya. Itu beliau-beliau ini menjadi semacam idola buat saya. Saya suka mencontohkan sama anak-anak. Kalau Mas Wahid menulis, terus aku forwardkan ke grup keluarga, WhatsApp keluarga itu. Aku kasih motivasi siapa yang bisa merangkum, menuliskan poin-poinnya, tak kayak 50.000 anak-anak gitu. Apa ya? Iya. Wah, terus disian api-apian juga saya apa-apa kehilangan 1 seket cah dulu itu. Anak saya yang 3. Dilepuk hati apa ora, tapi yang jelas mereka bisa menangkap 1-2 poin yang kelihatannya memang sengaja disampaikan di tulisan-tulisan Pak Wahid itu. Saya kira memang sudah saatnya bagi kita untuk memberikan kontribusi pada agama ini. Nek dinggo dhewe mungkin ya sempurna, siapa tahu dengan berbagi, belajar bersama, jadi menambah tebal keimanan. Dengan berkumpul begini, insya Allah juga bertukar wawasan tentang. Jadi terima kasih sekali buat Mbak Elvi, Pak Wahid juga. Sebetulnya yang diminta untuk mengisi itu Pak Wahid, tapi Pak Wahid terus cah kudus yang jelasnya tidak sisa. Apa-apa.
Ketok sih urip ning ngene kota yang santri tapi nyatane yang ngene iki ora rung ketok. Yes, alhamdulillah ya. Jadi akhir-akhir ini banyak mendengarkan kajian-kajian dari Gus Baha itu yang banyak membuka wawasan baru. Belajar tentang hadis juga, bahwa ternyata berislam itu ada sanadnya. Jadi perilaku, cara pikir, tindak tanduk itu pernah dicontohkan oleh para ulama, para sahabat, para pemikir-pemikir Islam di masa lampau. Semuanya tercatat, terdokumentasi. Tinggal kita bagaimana, apakah bisa meneladani. Dan akhir-akhir ini saya juga berpikir bahwa Al-Quran itu semacam operating system buat manusia yang sebetulnya asal kita mau mengerti dan melaksanakannya, insya Allah ketenangan ya mungkin ya, kedamaian yang akan didapat. Itu pengalaman saya. Jadi ajakan ini sebetulnya ajakan buat saya sendiri dan buat teman-teman untuk menyempatkan. Sekarang begitu mudah mendapatkan kajian, menyimak Al-Quran online, Al-Quran digital, berikut terjemahan. Nggak perlu belajar nahwu sorof, sudah ada terjemahannya. Begitu, teman-teman. Mbak Elvi, silahkan. Matur nuwun. Silakan Pak Wahid, dilanjutkan. Oh ya, wah ini menarik toh yang disampaikan oleh Mas Indrat itu. Ya banyak momen-momen kecil tapi itu bisa mengubah kita. Itu. Yang dibutuhkan jangan cuma satu, sensitivitas. Kita sensitif enggak menangkap pesan-pesan kecil itu. Ya. Nah, kalau kita bisa sensitif kok nampaknya enak. Ya. Karena menjadi orang baik itu jadinya gampang. Yang sulit itu menjadi orang selalu baik. Ya. Menolong orang itu gampang, naik sepisan. Nah, selalu menolong itu berat. Nah, kalau gampang kan hadiahnya paling jam dinding atau gelas blimbing kira-kira kan. Nah, jadi istiqomah itu yang mahal. Nah, jadi nampaknya itu yang nampaknya menjadi menarik adalah istiqomah itu. Kecil tapi kalau istiqomah kan katanya lebih bagus kata Ustaz Subhan itu. Nah, karena menjadi pahlawan itu gampang nih sehari. Nebar sembako itu pahlawan sehari. Tapi kalau bedina ngasih sodakoh itu berat. Nah ini menjadi istiqomah ini kan perlu teman ya yang saling mengingatkan. Karena yang grafiknya naik itu naik atau monoton naik. Yang selalu naik imannya itu kan Nabi. Malaikat itu kan monoton tinggi. Tidak pernah turun. Ya, karena memang tugasnya yang sujud, rukuk, dan sebagainya. Nah, kita ini imannya kan naik turun fluktuatif, kayak nilai tukar uang terhadap rupiah terhadap dolar. Ya. Nah, supaya tetap naik, makanya butuh teman yang ngingetin, kan kira-kira gitu. Ya. Nah, ini namanya pertemanan, ini kan menariknya di situ, saling mengingatkan itu. Dan kenapa kita masih jadi orang baik? Karena belum ketahuan jeleknya saja. Makanya jangan lupa berdoa, semoga Allah menutup aib kita. Jangan-jangan kita semuanya punya aib cuma belum ketahuan saja. Mudah-mudahan tidak akan terbongkar lah kira-kira gitu. Itulah yang menjadikan kita orang baik. Nah, karena semua saya yakin pernah punya masa kelam, masa lalu yang ya tidak ingin orang ketahui lah. Dan alhamdulillah Allah sampai hari ini masih menutup aib-aib kita sehingga kita masih dilihat orang sebagai orang baik. Nah, mudah-mudahan itu modal lah untuk ke depan. Ini beberapa komentar kecil.
Monggo yang lain nampaknya bisa berputar ini Mbak Elvi. Gimana caranya supaya istiqomah? Jadi gimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Supaya? Bisa istiqomah. Nah itu, salah satu guna teman itu, ngingetin. Teman yang benar kan kalau salah ngingetin, kalau mau mendekati jurang ya diingetin ada jurang. Gitu. Nah, itu yang berat di situ. Dan itu juga ternyata selama ini nggak selalu mudah loh itu. Ngingetin teman itu nggak selalu mudah. Dan kalau salah malah justru kita ikut, kira-kira gitu. Nah, ini itu satu, jadi teman. Kedua, mungkin juga ini ya, apa ya, mencoba mencari lingkungan yang kita terkondisikan. Itu juga penting nampaknya. Sehingga dulu saya sama guru ngaji saya itu selalu dipesenin kalau nyari tempat tinggal, nyari yang dekat masjid. Minimal tiap hari itu kupingnya dikileni ping 5. Nah, dikileni ping 5 kan kudune geli, kira-kira gitu loh. Nah, itu pesan guru ngaji saya dulu. Kalau nyari kos-kosan, cedak masjid ya. Mungkin tidak selalu ke masjid juga, cuma tiap hari dengar adzan 5 kali kan akan berbeda. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin kita itu selalu istiqomah konsisten. Ini tantangan, apalagi sekarang ini kan pilihannya banyak. Mau jadi orang baik juga bisa, mudah. Jadi orang jahat, brengsek apalagi, kan kira-kira gitu. Tinggal kita akan ditarik ke arah mana. Nah ini curhat aja tuh ini ya. Yang lain saya yakin punya banyak cerita Mbak Elvi. Saya ikut mendengarkan. Mas Cahyo. Mas Cahyo itu. Mas Cahyo, monggo Mas Cahyo. Dulu kosnya dekat saya di situ ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau cerita terkait berislam lalu jadi istiqomah, hal-hal kecil sebenarnya banyak. Tapi sebenarnya momen yang sangat tidak kecil tapi besar itu sebenarnya menikah. Jadi mungkin di antara teman-teman di sini saya termasuk yang menikah telat karena saya baru menikah tahun 2015 yang lalu. Januari 2015. Dan yang pertama apa yang kedua? Iya, menikah itu 2015. Proses untuk mencari pasangan itu berbagai macam pola, dari yang ta'aruf, dari yang pacaran, ya pokoknya apapun lah gitu. Tapi memang bahkan ketika hampir-hampir pun tidak terwujud. Gitu. Nah, tanggal yang saya ingat benar itu saya menikah tanggal 4 Januari 2015. 2 Januari itu saya bahkan belum tahu kalau akan menikah. Jadi itu titik di mana setelah sebelumnya saya simpelnya ditinggal menikah calon. Nah, jadi itu setelah terpukul sekian lama, selama beberapa bulan itu secara psikologis terpuruk, sampai akhirnya merasa jadi sayur mayur seyur-yurnya. Lalu sampai titik di mana ketika Januari 2015 itu pokoknya apapun yang terjadi saya harus move on. Tapi saya nggak tahu move on gimana, pokoknya move on. Kebetulan salah satu proses saya untuk mendapatkan pasangan itu sampai harus membeli tanah di Kabupaten Wonosobo, menggiring domba yang waktu itu sebenarnya ada di Garut, hanya sekedar alasan bahwa saya akan berada di wilayah itu karena calon saya waktu itu tinggal di Wonosobo. Jadi ketika kemudian semuanya berantakan, semuanya tidak bisa, ya sudah, saya harus move on ini. Yang pertama membereskan sesuatu yang ada di sana. Jadi yang saya ingat tanggal 1 Januari itu saya berangkat ke Wonosobo dari Jakarta.
sampai di Wonosobo itu sudah tanggal 1 Januari malam. Nah, lalu tanggal 2 Januari itu yang saya ingat itu hari Jumat, saya kemudian datang ke rumah teman saya yang sebelumnya sudah pernah ada PDKT dan sebelumnya, tapi tidak terlalu serius, dan dia kebetulan sedang ada urusan menyelesaikan studi dan punya kontrak kerja itu di Madrid. Nah, jadi saya datang ke rumahnya karena saya dekat dengan orang tuanya untuk membahas masalah ternak saya itu mau digimanakan, pokoknya mau harus dituntaskan. Tapi pada masa itu situasi terpuruk itu intinya ya pasrah apa yang terjadi ya pokoknya dijalani. Nah, ketika saya sampai ke rumah itu kira-kira jam 10 hari Jumat. Saya tuh mencari orang tuanya. Kenapa? Halo, ya? Terus Lanjut. Oh, iya. Lalu saya datang ke rumah itu, ke rumah orang itu. Iya, belum mertua. Lalu Camar juga belum. Pokoknya saya datang ke sana cuma untuk mengurus masalah peternakan karena kebetulan ayahnya ini adalah seorang peternak. Tujuan saya sebenarnya itu mau saya jual, mau saya apa, sudahlah. Tapi itu sudah pasrah. Nah, ketika saya sedang mengetok rumahnya, yang nerima kok ya kebetulan si perempuan yang dari Madrid itu, gitu. Dia menyambut, lalu saya mau ketemu bapak. Oh ya, lalu bapaknya keluar sama ibunya. Oh, kalau mau bicara nanti saja. Dia pergi, lalu saya tinggal berdua ngobrol, ada orang lain ya, tidak hanya berdua. Gitu. Sebelumnya itu saya kenal dengan si perempuan ini dalam satu ekspedisi beberapa tahun sebelumnya. Saya waktu itu harus keliling Andalusia, ketemu dengan dia, ngobrol panjang lebar, lalu kemudian saya karena perjalanannya itu harus dari satu kota ke kota lain secara bersama-sama dalam satu tim. Akhirnya kami banyak mengobrol dekat. Tapi kami punya masalah terkait adab yang harus kami kerjakan karena kebetulan ternyata kami sama-sama ikut liqa, sama-sama ikut pengajian. Yang mana kalau misalnya kita bergaul dengan lawan jenis yang mungkin kita tahu tidak terikat dalam satu adab di pengajian tertentu, mungkin kita lebih bebas bicara kan. Tapi ini karena terikat, jadi akhirnya kita jadi bicara dalam urusan jaga jarak, pembicaraannya lebih mendalam, sampai akhirnya bicara tentang bagaimana hakikat tentang pernikahan, dan saat itu sebenarnya saya mengutarakan, udah gimana kita ngobrol panjang lebar kalau kita lanjutkan saja obrolan ini ke hal yang lebih serius. Jawaban dia waktu itu, ya sudah, nanti bicara saja sama orang tua saya, langsung seperti itu. Hanya waktu itu memang kemudian disadari tidak bisa berlangsung, karena kemudian itu sedang dalam proses perjalanan di Madrid. Saya nggak mungkin tinggal di sana, karena saya punya urusan kerja di Jakarta, sehingga ya sudah, itu tidak berlanjut. Pokoknya nanti kalau urusanmu sudah selesai, urusanku sudah selesai, kita ketemu lagi masih sendiri, ya ayolah. Gitu. Jadi singkat cerita, ini kembali lagi ketika saya ke rumah itu. Gitu. Itu sebenarnya sudah masa 3 tahun yang lalu. Jadi kita ketemu, saya kaget dia nyambut, orang tuanya kemudian pergi, di situ kemudian tahu bahwa dia sendiri. Ya sudah, yang lalu bagaimana kalau diwujudkan? Ya sudah, nanti ngobrol aja sama bapak bagaimana. Ketika orang tuanya pulang, sholat Jumat, lalu kami makan bersama. Nah, itu saya menyatakan, saya pengen mengkhitbah. Itu sebenarnya, sekali lagi, semua dilakukan dalam posisi pasrah-pasrahnya setelah semua berantakan, setelah saya tidak gagal mendapatkan apapun selama bertahun-tahun. Dan dilalahnya sang ayah itu, Bopo, malah bicara begini. Namanya Lintang. Lintang itu baru datang tadi pagi. Bicara ke saya. Kalau saya sebenarnya minta tolong dicariin jodoh. Karena saya sudah pasrah mencari-cari sendiri. Jadi ketika kemudian saya datang dan bicara begitu kan seolah-olah seperti lah ini jodohnya sudah langsung datang dan ngajak. Ya sudah, akhirnya dibicarakan ya sudah, malah ditantang. Siap tidak? Kalau
kamu langsung menikah. Saya pikir ya, wah, saya harus bicara dulu ke orang tua saya. Saya telepon ibu di Jakarta, ibu malah sudah pasrah, wes lah kapan nih untuk kesempatan yang kayak gitu-gitu. Nggak usah nunggu ibu juga nggak apa-apa kalau saat itu. Tapi kan nggak bisa. Jadi akhirnya orang tua saya kemudian datang 2 hari kemudian. Jadi itu saya ketemunya tanggal 2, tanggal 3 ibu saya datang, tanggal 4 itu langsung hibah dan langsung jadi. Saya cerita ini karena itu titik di mana ketika kepasrahan itu benar-benar sampai di titik puncak. Karena ketika saya menyatakan untuk move on setelah gagal asmara sekian lama gitu, move on itu benar-benar move on. Saat itu setiap langkah yang saya lakukan bertemu itu saya hanya menyikapi apa yang ada gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang semua terjalin sampai sekarang, dan memang saya mendapatkan seorang istri yang di mata saya memang cukup banyak bisa saling membimbing dan sebagainya. Itu jadi salah satu titik, tapi mungkin salah satu puncak saat ini yang saya rasakan, di mana saya berislam memang harus tiba-tiba punya tanggung jawab yang lebih kuat. Karena saya seorang laki-laki, saya menjadi imam, saya harus memantaskan diri, sehingga harus lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, lebih banyak mengambil dari mana-mana. Gitu. Yang belakangan saya juga banyak dipengaruhi Mas Indra untuk jadi Gus Bahar. Ya. Jadi alhamdulillah. Ya, akhirnya memang akhirnya semua berjalan, bahwa semua teori-teori yang ada dalam pikiran ternyata masuk ke dalam praktek kehidupan yang memang menyempurnakan separuh agama itu memang ya disitulah titik puncak. Jadi kalau ditanya peristiwa apa, itu karena saya sampai sekarang masih malah merindukan bagaimana bisa seikhlas, selepas di 2015 awal itu, karena saya merasa belum pernah bisa benar-benar selepas itu untuk berjalan. Apa yang ada akan saya ambil, apapun yang ada akan saya ambil. Jadi ketika panjenengan berhenti mencari, justru Allah memberikan yang terbaik. Kalau dikatakan berhenti mencari, ya mungkin waktu itu malah udah nggak kepikiran mencari gitu. Pasrah karena ya ini karena memang segala cara dilakukan. Biasanya saya nggak terlalu peduli, misalnya mencari gagal ya sudah, mencari gagal yang sudah. Tapi itu titik yang memang sangat puncak, karena dalam 1 tahun itu ya kebayang ada tiga kali ditinggal nikah lah, sesuatu peristiwa. Itu pukulan yang paling berat waktu itu secara psikis, apalagi 2015 ya kita sudah sampai di usia kepala menjelang, ya di usia udah kepala 4. Menjelang kepala 4 ya itulah itu loh. Jadi intinya kepasrahan. Saya bicara suatu keikhlasan, kepasrahan, dan saat itulah memang kalau memang sudah masanya, sudah masanya. Ini juga buat semua, kalau mau mengejar rezeki apapun juga, ya kalau Gus Bah sendiri bilang, tugasnya memang ya ibadah, hanya berusaha. Mau jadi kaya, mau jadi miskin, ya itu urusan Allah. Yang kita dapat adalah rahmat dari Allah, tidak mutlak karena usaha kita. Itu memang rahmat Allah, ya kita hanya bisa berusaha saja. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini bisa, cerita ini bermanfaat. Amin. Ceritanya hampir mirip kayak Ain ya ini ya. Nggak tahu malah ceritanya. Ya mungkin perlu dipasrahkan ke siapa lagi nih, kepada moderator. Kita aja dulu. Saya kayaknya inget banget cerita ini sekian tahun yang lalu bersama 3 cewek di Kebang Village. Ayo, momennya memang ini kok momennya. Oke. Selanjutnya Pak Wahid, saya kembaliin ke Pak Wahid biar yang mendirect. Monggo, ini kan banyak ini kawan-kawan ini. Kalau yang muncul di layar saya, kiri atasnya ada Mas Denny ini. Yang lain dulu. Newcomers sih. Yang lain. Mas Irawan ada, terus Mbak Kartika dia. Monggo, yang lain dulu. Tapi kalau saya kepengen dengerin Mas Denny nih, ceritanya Mas Denny nih. Pak Ketua kita. Terus. Vivi? Ya, ini sebetulnya
pengalaman spiritual yang sifatnya ya tetap ya, di kalangan kita panjenengan mungkin sudah pada melihat di beberapa wall di Facebook ataupun di IG story. Kenapa saya lebih kepada melakukan kegiatan-kegiatan sosial? Ya, berawal dari itu kebiasaan keluarga kami, ya kebiasaan yang sifatnya rutin, yaitu setiap kali ulang tahun toko saya kita ngadain tum-tum lah istilahnya gitu. Nah kemudian mungkin dari situ mulai melihat hal-hal yang sifatnya kita saling berbagi. Kemudian lebih jauh dari itu, dulu saya pernah jadi relawan yang sifatnya, tetapi bukan dari sisi kebencanaan, tetapi relawan yang pengabdian masyarakat, kayak PNPN mandiri, kasih bantuan, terus bangun kamar mandi atau apa. Ya sebetulnya simpel kalau saya. Itu saya melihat dari kegiatan sehari bakulan tetap laku ning insya Allah. Jadi tidak harus saya mengeluarkan rupiah, kalaupun mengeluarkan rupiah itu juga dari sisi operasional, tapi dalake bantuan-bantuan yang ada di masyarakat atau di pemerintahan. Terus kemudian itu saya sampaikan, kita dampingi pembangunannya baik itu berupa bainim maupun kawasan. Nah itu setelah sekian sampai hari ini itu memang saya menganggap memang itu saya panggilan, tapi juga bentuk yang mungkin kepedulian saya pribadi di masyarakat. Pun demikian itu belum sau bukuireng orang-orang yang sudah berbakti kepada masyarakat. Saya masih jauh dari itu, saya jauh dari yang ideal. Saya mencoba paling tidak apa yang saya lakukan itu minimal dilihat oleh anak saya. Nanti anak saya mempunyai jiwa yang sama kepada sesama. Tapi pun demikian, jadi pada praktek di lapangan itu mesti kita ada kendala, kita ada lihat pro dan kontra dan lain sebagainya. Terlebih akhir-akhir ini saya tetap budek. Arti budek itu wis rasa ngrungokke iki wonten. Yang jelas tujuan saya adalah melindungi ataupun katakanlah membantu masyarakat. Jadi kalaupun istilahnya di sana ada omongan seperti ini, dibawa ke bendera ini dan lain sebagainya, saya nggak berafiliasi ataupun, tapi pure bahwa pengabdian masyarakat. Itu saya kadang-kadang berpikiran begini, karena mungkin background saya, keluarga saya yang mualaf juga, kemudian basic agama saya tidak seperti gus-gus yang besar-besar yang ada. Nah, saya mencoba, jadi pun demikian saya hablum minallah, tetap insya Allah itu tetap rutin saya lakukan. Ngimbangi dengan yang lebih khusus, yang lebih dari segala hal hablum minallah. Saya mencoba dengan hablum minannas yang insya Allah ya itu belum seberapa dengan apa yang saya lakukan, tetapi bentuknya saya mencoba membalanskan. Moga-moga ini bisa menutupi karena kurangan saya di sisi saya berhubungan dengan Gusti Allah. Tetapi saya paling senang ngrungokke Ustadz Indra, Ustadz Renu maupun Ustadz Abal-Abal.
Ojo ngono ta, bisa dengan khotbah. Aku dadi eling Den, aku dadi eling cerita. Apa kowe? Jadi tahun 93 aku ini dodol kaos ning Semarang. Terus. Sing nyetori kaosku kuwi puterane Kiai Gede Kendal, asmane Kiai Abdul Hamid. Putrane Kiai Abdul Hamid iki produsen kaos, asmane Mas Maftuh. Suatu hari DE kuwi store kaos ning nggonku kuwi wis sore dina arep maghrib. Urusan dagangan saking asike nganti meh maghrib. Dia takon aku. Berat kowe mau wis salat asar apa durung? Durung, Mas. Saat itu juga dia bilang begini karo aku. Lah kowe urusan karo Gusti Allah wae mbok sepelekke, apa meneh urusan karo aku. Itu betul-betul kayak weleh ya. Wah, loru ning ati dia nek ngono kuwi. Padahal mau kena iki aku yo mung yo ra salat kok saking ngasike. Wong tahun 90 telu ki urung pate Islam gitu ya aku. Ya Islam tapi mungkin perapat mungkin ya. Jahiliyah. Jahiliyah. Kayak Abu Lahab berarti dia. Nah itu betul-betul sekarang aku banyak mengingat Mas Maftuh kuwi sing wonge kuwi memang nek tak eling-eling kaya Gus Bahak. Le atos le ngendikan atos nek ana anak buahku Mas, mbok aku kayak kaos sing akhiran siji. Wis ngene wae kowe moro nang omahku gegermu tak sablon wae rasane kaos malah awet. Permanen. Ngono kuwi. Tapi ya memang kadang-kadang perlu disentak ngono kuwi supaya piye ya, supaya wong kuwi tersadar. Shock terapi ya. Shock terapi, Mas, betul. Itu betul-betul loh. Masa urusan karo Gusti Allah mbok sepelekke urusan karo aku. Karena kaos itu waktu itu diutangi aku. Beliau pemodal, aku cuma kayak reseller nek basa saiki. Wis Mas, wis. Itu sebuah pengalaman yang kata Pak Wahid tadi momen sing jadi kelingan ya wis rata eling-eling padahal. Tahun 93 tekan saiki pirang tahun berarti ya? 17 tahun ya? Oke kuwi. Oke. Enggak dong. 30 tahun. Ah iya. Dewi ki umur berapa El? 36 berapa? 17 berangkang. Ulang tahun 17 yang ke-20 kalinya ini. Ayo sobat cerita lagi. Ayo, monggo. Orang di sini ayo, cuek wae. Mas Awam. Oh, ada Kak Awam ini. Iya, ya. Nyimak. Saya masih ingat R-King-nya ini. Spesial. RX ya? Iya, RX ya. Pak Wahid dulu dimuhin naik motor apa, Pak? Astrea Butut. Dituntun apa ditumpaki? Diputer ya, Andrea. Takon tenan nih. Kak Awam ini kita bisa banyak cerita banyak ini karena beliau menggeluti dongeng luar biasa nih. Makanya itu. Monggo, Mas. Ain senyum-senyum aja, Ain. Ya, Ain itu ini loh sebenarnya punya cerita yang hampir sama Mas Cahyo loh. Coba diungkapkan sekalian. Sama serunya kok. Bu, coba diwarai kue sih, Dian. Kue sih cerita Jal. Cerita apa nih aku ya? Curhat. Sembarang. Kalau saya sih so far alhamdulillah doanya teman-teman semua selalu berjalan dengan baik. Alhamdulillah deh. Cuma kemarin ini memang sebelum COVID itu saya ada rencana mau umroh gitu ya. Terus pas barengan sama COVID ini, tadinya tanggal 27 pas waktu COVID-nya mau di stop itu, tapi saya tiba-tiba sama travel itu diundur untuk
tanggal 8 akhirnya gitu ya. Tanggal 8 Maret. Nah, itu juga kayaknya rencana Allah buat saya yang baik gitu ya. Kalau seumpama tanggal 27 saya udah sampai di Turki, terus di sana saya lontang-lantung nggak jadi ke Bali ya. Terus suruh balik gitu kan. Alhamdulillah waktu itu tiba-tiba yang udah 2 bulan saya oke tanggal 27, kok seminggu itu travel bilang Ibu bisanya tanggal 8 karena kok tiba-tiba kuota penuh gitu kan. Terus saya sih ya oke-oke aja gitu ya, pasti ini ada hal yang lebih baik buat saya gitu aja. Terus habis itu kalau saya sih Mas Erwin sibuk luar biasa, beliau kepala BPBD. Kebetulan sekarang memang suami saya sekretaris daerah percepatan gugus tugas percepatan COVID. Pulangnya jam 3 malam, berangkat jam 7, jam 6 pagi. Jadi saya kadang tuh kasihan gitu loh. Kadang kalau dia mau baru tidur subuh gitu ya, habis subuh gitu ya. Jam 6 udah mau bangun, mau siap-siap, tak brui aja. Biar tak suruh tidur dulu gitu loh. Ben. Mbak brui rasa obah dong. Tak brui orang sobah. Makanya tadinya akhirnya dia nggak jadi berangkat cepat. Akhirnya berangkat jam 11 dan di sana udah ditunggu banyak orang untuk rapat apa segala macam gitu ya. Nah, makanya itu mungkin kemarin-kemarin tuh suami saya juga kesibukannya yang luar biasa. Terus kebetulan kok saya pas dia bilang, ayo Mam, kamu kan udah pengen umroh lama, ayo wes aku pokoknya tak siapin waktu itu dari bulan November sampai Februari itu disiapkan untuk berangkat. Ternyata bisanya itu Maret. Lah Maret itu malah di cancel. Kalau saya tuh gini, saya kan sering sering lihat-lihat di Instagram, pengajian di Instagram dan sebagainya. Nah di Instagram tuh sering ada ketuk like kalau kamu kepengen umroh atau haji gitu kan. Saya tuh sok-sokan gitu loh. Selama ini saya selalu nge-like yang ada kayak kalimat-kalimat begitunya. Tapi sebulan itu saya wong aku arepe berangkat umroh kok terus ora perlu gitu. Jadi rada-rada sombong gitu kan. Ternyata akhirnya saya cancel lagi, nggak jadi berangkat karena COVID ini. Jadi dimudahkan, tapi saya juga ngiranya aku tuh rada sombong ini yo. Aku arepe berangkat rasa ngelek lagi, semalah kan gitu. Nah itu apa mungkin juga arahnya ke sana, yo wis terus istiqomah we lah gitu loh. Amin sambil ngelek gitu kan gitu. Mungkin loh ya. Jadi saya di sini minta doanya aja, niat saya untuk berangkat. Amin ya. Iya. Kalau menurut Gus Baha kan sombong itu terus jadi selamat berarti diarahkan untuk sombong kan memang. Supaya selamat gitu. Memang kan malah selamat ya. Iya, justru lebih baik sombong waktu itu. Jadi nggak jadi berangkat malah selamat gitu. jadi intinya itu masih disayang sama Allah gitu ya. Iya. Ayo sombongmu tok kesik dulu gitu ya. Skenario itu. Iya. Skenario. Ya mungkin itu pengalaman saya yang akhir-akhir ini ada. Saya minta doanya dan saya minta doanya untuk saya tetap bisa istiqomah seperti Bapak Ibu Mbak Mas di sini semua. Amin. Semoga dimudahkan ya Mbak Dian. Amin. Ya, matur nuwun. Amin. Ya, selanjutnya. Kita apa siap-siap loh. Istiqomah itu loh. Istiqomah tadi dibilang adalah berteman dengan Indra. Apa lagi ya yang harus dilakukan supaya istiqomah?
Nah itu loh. Itu kawam, saya tuh buka tutup kerudung itu juga kan termasuk nggak istiqomah ya. Tapi hati kecil tuh iya, tapi kadang setan tuh berhamburan di benak kalau keluar dari salon apa gimana. Berhamburan itu ya maksudnya. Aku. Gak apa-apa. Pokoknya aku minta doanya aja gitulah untuk. Aku dulu juga itu kok knockdown kok. Gak apa-apa Tia. Nanti pelan-pelan. Iya, bismillah ya. Cuma saya bisa minta ada permintaan satu. Saya lama nggak ketemu sama Pak Fatul Wahid ini. Bisakah videonya dibuka? Baru maskeran Pak Fatul Wahid. Oh iya. Ngaten ya Mas Denny ya. Videonya rusak itu Mbak. Saya ingat pesannya Mas Subhan Afifi waktu pengajian di Cangkringan itu loh Mas Denny. Yeah. Salah satu doa itu ada yang minta supaya kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah, itu ada doanya. Jadi kadang-kadang nek nuruti ati, nuruti karep itu pancen angel istiqomah. Memang harus dimintakan doa itu. Dalam doa. Nanti coba bisa jabari Pak Subhan tentang supaya diberi keistiqomahan. Paling nggak dibahas lagi. Ada Pak Subhan. Halo, bagaimana? Boleh dilanjutkan? Saya sama minta satu lagi saya minta doanya untuk suami saya biar tetap sehat terus. Amin. Juga deg-degan ya. Tapi kalau berdoa tuh memang harus siap kok ya Pak Subhan ya. Kalau jadi pingin cerita aku sedikit, tapi nggak usah deh. Nggak apa-apa cerita yang sama Cahyo juga nggak apa-apa. Banyak aja boleh kok. Ayo ceritanya nanti di Facebook mending di sini. Tadi panjang gitu. Ya. Enggak, tapi kalau berdoa itu memang benar-benar jangan suamiku Ayo terus lanjut. Pak Wahid dilanjutkan Pak Wahid. Monggo ini Kak Wam jangan nunggu Cak tadi, Mbak. Tapi aku mau cerita dikit ya. Suamiku udah keluar. Tunggu berat yang mau jualan. Aku mau cerita dikit aja ya. Kalau masalah istiqomah apa sebagainya itu saya ada cerita dikit ya. Masalah ini ya. Deh yang tinggal di Jakarta itu bagaimana namanya kajian itu kan banyak sekali ya Mbak Elvi ya. Itu tuh wilayahnya kajian gitu ya. Dan saya itu berada dalam lingkungan yang ibaratnya mau kajian seminggu kali pun ada, mau ustadz siapa aja ada, mau ngeling siapa aja bisa. Ibaratnya kalau Jakarta berhambur ustadz dengan segala macam pemahaman. Terus terang saya mau cerita dikit ya. Saya tuh ikut namanya FAS. Mungkin ada yang tahu belum FAS? FAS ini diadakan oleh Ustadz Fatih Karim. Di bawahnya ada beberapa banyak ustadz ya. Salah satunya ada Ustadz Felix Xiao. Ada Ustadz, ya banyak banget. Salah satunya ada Ustadz Felix Xiao. Suatu hari saya diajak sama teman saya untuk ikut FAS. Dan itu berbayar. 1,5 juta waktu itu untuk
8 kali pertemuan, 1,5 juta. Saya masih maju mundur waktu itu. Apalagi jilbab juga masih kayak Tia, nggak apa-apa ya Tia ya, buka tutup. Nggak apa-apa sayang. Terus tiba-tiba saya bilang sama suami saya, Pak, ini ada fast nih, belajar tentang Islam. 3 sesi pertama itu tentang tauhid. Sesi selanjutnya 3 sesi selanjutnya tentang akidah, terus sejarah, dan terakhir tentang dakwah. Saya masuk setiap minggu, ketemu dengan teman-teman. Saya masih pakai jilbab yang ya sampai sekarang masih seperti ini. Tapi saya bertemu dengan semua ibu-ibu yang pada jilbabnya syar'i panjang-panjang semua. Pertemuan pertama terkaget-kaget saya belajar tentang tauhid. Pertemuan kedua, tapi saya nggak putus di situ. Saya malah justru tertantang, saya ingin tahu seperti apa sih gitu. Akhirnya sampailah sejarah dan sampai terakhir akhirnya dakwah. Itu 8 sesi saya ikuti semua. Itu hati saya masih ya kebat-kebit lah, jalan-jalan hangout masih, pakaian juga masih seadanya dan sebagainya. Nah, suatu hari saya hanya berpikir begini, kok kosong banget gitu ya. Tapi saya ini jadi terus terang aja ya. Memang sih aktivitas saya banyak ya, ikut ibu-ibu yang beraneka ragam lah, ada arisan lah, arisan sebulan itu 5 kali ada, 6 kali. Dan itu selalu saya aktif ikutin. Terus macam-macam lah kegiatannya. Yang ibaratnya bersentuhan dengan untuk mempertebal iman atau apa sebagainya itu ya, itu nggak ada gitu loh. Senang-senang aja semuanya. Tapi saya udah selesai jadi alumni FAS. Suatu hari saya kaitannya dengan doa ya. Tiba-tiba ada satu postingan teman saya posting tulisannya begini. Saya lupa ingat, mungkin bisa dilurusin. Ibaratnya bagaimana kapal itu akan berlayar kalau nahkodanya sendiri tidak tahu tujuannya. Nahkoda itu kan berarti suami ya. Terus saya hanya berdoa malam itu, doa saya simpel aja, Allah tebal iman suami saya pingin dia menahkodai saya ingin membawa keluarga saya menuju ke tujuan yang benar-benar bagus gitu. Namanya istri itu selalu berdoa seperti itu. Istri itu pingin punya nahkoda yang tahu, maaf ya, tahu agama, tahu berbagai macam lah, yang bisa membawa keluarga itu pada tujuan akhirnya yang iman Islamnya itu ada gitu ya. Saya nggak bisa berkata-kata kalau untuk urusan seperti ini ya, saya hanya bisa sharing aja sedikit. Nah itulah yang tadi saya bilang doa ya. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya merasa doa itu diijabah sama Allah. Lompatannya luar biasa. Mungkin kalau yang sudah kayak Mbak Elvi mungkin paham, Mas Agus, atau teman-teman yang kita sering ya kumpul itu ya, Vi ya, buka bersama ya, Vi. Awal-awal buka bersama suami saya selalu ikut gitu kan ya. Terus mulai 2 kali terakhir ya, Vi ya, buka bersama saya udah nggak, suami saya udah nggak ikut lagi gitu. Karena memang disitulah doa saya merasa diijabah sama Allah. Jadi suami saya tuh kayak dibalikkan 180 derajat. Mungkin kalau yang kenal suami saya 4 tahun, 3 tahun yang lalu, dengan yang sekarang tuh beda banget. Nah, dari doa itu justru saya tuh merasa jadi sekarang ini tersiap-siap gitu loh. Yang tadi berkaitan dengan Mbak Tia, kadang-kadang kita merasa pengetahuan agamanya tuh lebih besar saya gitu loh daripada dia. Kadang-kadang kita sombong gitu loh, Vi. Saya lebih paham kok. Saya bisa ngaji, saya bisa ngajarin anak saya gini-gini, suami saya mau gini-gini. Tapi begitu doa itu diijabah sama Allah, lompatannya luar biasa. Bahkan saya harus mengikuti suami saya itu tersiap-siap gitu sekarang. Tapi alhamdulillah ya, dengan pemahaman dia yang luar biasa, udah jauh di depan, itu dia masih nyatai ngelihat saya yang dengan pakaian hijab saya seperti ini, dengan saya masih senang jalan-jalan dengan teman-teman, dia masih, dan dia cuma gini, ya nanti mama pelan-pelan aja ngikutin. Padahal itu lompatan di keluarga saya udah luar biasa, berbeda banget
mau dibilang 2-3 tahun yang lalu udah jauh sekali. Nah, itulah kekuatan doa yang tadi siapa yang bilang tadi itu, ya itulah, kita nggak pernah tahu ya doa itu kapan diijabah ya. Ternyata doa itu tidak ke saya. Jadi misalnya gini, saya minta ya Allah luruskanlah saya, tambahkanlah ilmu agama saya gini-gini. Ternyata nggak begitu. Justru doa saya yang saya merasa dikabulkan sama Allah itu adalah doa waktu saya minta ya Allah jadikanlah suami saya itu nahkoda keluarga saya yang bisa membawa keluarga saya kelak ini ke arah yang benar gitu loh, ke arah yang memang tujuannya sesuai dengan Al-Quran dan sebagainya. Memang itu ternyata doa yang dikabulkan. Dengan saya ini saya ngikutin aja, ngikutin suami saya. Dia mau, dia kadang-kadang itu boleh dibilang share di grup keluarga saya sampai anak-anak saya kadang-kadang ngomong kayak gini, Ibu, Bapak itu yang selalu di-share di grup Instagram, di WA grup itu selalu kajian terus. Sehari itu bisa 2 kali, 3 kali. Awalnya anak saya protes, lama-lama mau ini sekedar setting ya. Anak saya yang laki-laki yang awalnya cuek, jadi ibaratnya share-sharean bapaknya itu nggak pernah dibaca, sekarang dibuka sama dia. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Padahal saya sih juga waktu itu juga kaget waktu anak saya yang laki-laki bilang gini, Ibu baca deh share di IG-nya Bapak yang Bapak nge-share dari Ustadz. Kalau suami saya itu kan arahnya ke salaf ya, jadi sunnah. Jadi Ibu baca deh Ustadz Firanda yang kemarin Bapak share gini-gini. Bagus deh. Saya kaget lihat ke arah sana loh. Kok anak saya yang laki-laki buka postingan bapaknya ya yang kajian gitu loh. Padahal itu sehari bisa 2 kali, 3 kali nge-share itu terus bapaknya. Macam-macam segala macam Ustadz. Ya Khalid bahasa lama ya apa gini-gini. Nah, terus satu lagi sharingnya itu di rumah saya yang awalnya suami saya masang mati untuk itu anak-anak saya makanya bisa ngeliat YouTube. Ternyata begitu Bapak yang lalu di situ kan channelnya Ustadz terus kan. Begitu TV itu dibuka, yang tertayang itu Ustadz. Mau Ustadz siapa aja tuh Ustadz. Mau Ustadz ini. Nah, anak saya lama-lama kan awalnya ganti. Suatu hari saya pernah lihat dari atas, dia nyalain, dan link itu langsung kebuka Ustadz. Dan dia duduk, dengerin gitu loh. Itu bekas link, bukan YouTube bapaknya yang tadi gitu. Dia dengerin kayak gitu. Nah, di situ kadang-kadang saya tuh terenyuh gitu loh. Sebagai istri, sebagai ibu gitu loh. Kita nggak pernah tahu doa kita tuh yang mana. Secara kita ngotot sama anak kita, kamu sholat, kamu ini. Anak-anak kita yang udah ABG, yang udah umur 17-18 kan pasti ngelawan gitu. Tapi begitu bapaknya hanya ngasih contoh gini, malah dia ngikutin gitu loh. Saya kadang-kadang nggak ngerti doa yang mana yang diijabah sama Allah, doa mana kita udah setengah mati minta ya Allah gini, ternyata nggak dikabulkan, ternyata begitu berkaitan dengan peristiwa yang lain, kita baru ngeh, oh ternyata doa kita yang terkabul arahnya dari sana, arahnya dari suami saya. Jadi saya sekedar sharing ini aja ya. Jadi mungkin ini dua tahun terakhir di keluarga kecil saya memang perubahannya luar biasa. Mungkin kalau Mbak Elvi yang tahu pasti paham banget itu ya. Kita kan udah 2 kali ya buka puasa suamiku nggak ikut ya karena dia memang tidak mau lepas sholat dari nggak sholat dari masjid. Makanya saya selalu bilang, Elvi nanya, loh suamimu manain begitu. Wah suamiku kalau udah urusan jangankan puasa, yang nggak puasa aja 5 waktu di masjid, apalagi pas puasa. Pas yang buka puasa yang terakhir kali aja, suamiku udah kebingungan nyari masjid ya sama suaminya Elvi ya. Waktu duduk udah gelisah gitu loh. Saya bilang, oh lompatannya tuh luar biasa. Dari awalnya yang saya merasa ilmu agama saya merasa, saya lulusan MUHI loh, baca, maaf ya ini ya di depan suami saya, di dalam hati saya gini, ngajinya lebih bagusan saya gitu loh. Hafalannya lebih banyak saya gitu loh. Tapi ternyata kita nggak bisa sombong seperti itu di hadapan Allah. Ternyata lompatan keilmuan agamanya tuh jauh, saya terus akhirnya tertinggal dia. Mbok saya tuh udah bayar FAS 1,5 juta, udah bayar kelas fikih 1 juta gitu. Tapi ya begini-begini aja gitu. Tapi
suami saya paham, dia bilang nggak apa-apa mama, ikutin aja. Kalau ada kelas agama yang kelas sesi apa yang kaitannya dengan memperambah agama, mama ikutin aja. Makanya waktu teman saya kemarin nawarin, ada kelas kok tapi bayar segini, saya sempat ngerem dulu. Wah, itu kalau saya kasih tahu suami saya pasti dibayar. Ikut gitu loh. Saya kadang-kadang masih cooling down, masih di bawah gitu. Tapi suatu saat saya memang dalam hati bertekad, ya pelan-pelan lah saya akan ngikutin ke arah mana keluarga saya nanti akan jalan, suami saya akan jalan. Panjang ya, maaf ya. Ini hanya sekedar sharing session aja ya. Saya seperti ini ya. Ini dari sisi saya sebagai seorang istri gitu. Mungkin bapak-bapak mungkin bisa bisa ikut ngerasain apa yang dirasakan, mungkin para istri pinginnya seperti apa, mungkin selama ini tidak pernah terungkapkan. Gitu ya. Tapi ya. Thank you. Sorry ya, banget ya. Sharingku ya. Mungkin yang lain bisa nambahin. Tuh. Ya. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat ya sharingku ya. Amin. Amin. Suamiku pernah bilang begini, Mah, usia kita Mama udah 45, saya mau 50. Apalagi sih yang dicari? Cuman kayak begitu. Udahlah, tujuan akhirnya aja deh, dia bilang kayak gitu. Mau ngejar harta, dia bilang kayak gitu. Terus terang kerjaan suami saya di BINUS, Pak Fatul juga paham ya Pak Fatul ya. Di BINUS tuh kayak apa, di push-nya ya. Kerja sampai malam, wah. Tapi suami saya lebih nyantai begitu dia memahami pelajaran, ikut kajian-kajian dan sebagainya. Itu suami saya mulai nyantai. Apalagi Ma'il, udah usia 45 nih. Dia ngomongnya nggak yang jedar-jedar minta saya harus gini-gini, mama harus pakai sarki, bajumu gitu, enggak. Udah nyantai aja. Cuman kalau pas pakai jilbabnya panjang kayak Mbak Tia sekarang, suami saya muji, aduh cantik banget, dia bilang kayak gitu. Wah, tutup ini gitu. Terus kalau pakai terus pelan-pelan dibilangin, ayo jangan pakai celana panjangnya disingkirin dulu. Ya cuman ngomongnya kayak gitu aja. Tapi kalau suami udah ngomong kayak gitu, istrinya nurut loh. Gitu. Tapi kalau arisan masih boleh lah. Jalan-jalan, hangout, traveling sama teman-teman. Saya juga kaget waktu suami saya bilang, Pak, aku boleh nggak jalan-jalan ke Singapura sama teman-teman? Ya udah, jalan-jalan aja. Itu saya juga kaget. Padahal kan secara agama mungkin ada tuntunannya ya, tidak boleh jalan-jalan kalau tidak ada muslimnya gitu ya. Boleh aja gitu. Tuh. Ayo bapak-bapak semangat. Ada istri di belakang, ada anak di belakang. Yes. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Aku juga kok jilbabku yang panjang ada. Sesuai kondisi gitu. Tapi kita tutup aja, Tia. Tutup. Cantik kok kita pakai jilbab. Siap. Bismillah ya. Doain ya semua ya. Amin. Kasih Ain atas sharingnya. Saya rasa itu saya juga ikut melihat ininya ya, perubahannya ya. Walaupun kali sih sebenarnya juga gitu ya. Sekarang tambah panjang ininya dulu awal-awal semua celananya dipotong celananya. Enggak deh, dia belum dipotong. Jadi masih digulung. Jadi dia tuh berangkat ke kampus digulung tuh celananya. Jadi ngatung. Itu saya turunin lagi tuh biar panjang lagi gitu. Terus sama dia digulung lagi. Saya turunin lagi tuh terus dia punya jenggot. Pelan-pelan sih cukur gitu loh. Terus dia lagi gitu, jangan dicukur dia kayak gitu. Karena panjang ya udahlah, lama-lama saya menikmati itu. Ya beginilah kita berumah tangga. Ya enggak? Semangat ya Pak Subhan ya. Pak Subhan tuh sekarang. Itu janggut pelan-pelan dicukur itu piye toh? Janggut pelan-pelan dicukur itu piye maksudnya toh? Pas tidur. Pas tidur. Tapi sekarang udah panjang banget kayak Pak Subhan tuh. Ayo Pak, semangat Pak untuk kebaikan.
Mari Pak Subhan ditambahin dong Pak. Terus jadi lihat jenggotnya tuh. Terharu dengar cerita-ceritanya, luar biasa. Kak Awam tadi katanya mau cerita, belum jadi tuh Kak Awam. Cerita apa? Cerita Kak Awam. Ya, kalau saya tadi belajar banyak tadi dari Pak Rektor, dari Pak Indra, terakhir denger Ain juga keren banget ya ceritanya. Jadi masalah istiqomah ini kan memang sesuatu yang memang sebetulnya dari kecil ya. Jadi kalau misalkan ya saya sendiri kan pengalamannya memang menyenangi dari sesuatu yang memang saya sukai gitu loh. Jadi ketika kecil itu memang sudah istiqomah di ngaji sama bapak, sama ibu. Jadi ketika sudah SMA mungkin belok-belok ke sana kemari di kampus belok-belok, karena istiqomah dari kecil itulah akhirnya juga ketika dewasa kita menemukan. Tetapi sangat perlu memang kita memaksakan diri, seperti tadi Ain juga sudah lalui ya, bahwa kita memang harus berteman dengan orang-orang yang istiqomah. Karena kalau kita nggak berteman dengan lingkungan-lingkungan itu, maka ya akan sulit. Contoh misalkan, kalau di saya kan membuat program yang namanya Pejuang Subuh misalkan gitu ya. Ya memang harus dipaksa anak-anak bagaimana ketika dia berkumpul untuk subuh bareng bersama Kak Awam, nanti akan ada kisahnya gitu kan, setelah subuhan. Itu kemudian anak-anaknya mendapatkan reward. Nanti kalau datangnya secara terus-menerus 7 kali dapat reward, seperti itu. Nah ini nggak berjalan lama untuk membangun istiqomah itu, ya akhirnya mereka tanpa reward di belakang-belakang ini sebelum COVID, mereka tetap berjalan dengan baik. Nah ini artinya bahwa di lain kita memang meluruskan niat sama juga menyenangi sesuatu yang memang kita sukai, seperti saya menyukai dengan cara berkisah ya. Jadi ya sudah ketika saya melakukan sesuatu yang menurut saya harus istiqomah itu, walau kemampuan agama sangat kurang, ya saya melakukan cara-cara dengan cara seperti itu, dengan cara bagaimana mengumpulkan anak-anak yang kemudian mereka mampu melakukan pembekalan sehingga nanti dewasanya mereka akan ingat terus. Kemudian mengenai istiqomah ini kan kalau kita cerita, ingat ya, kisah-kisahnya sangat banyak sekali, seperti Nabi Allah Ayub, alaihissalam, kemudian juga semua nabi-nabi memiliki tingkat-tingkat istiqomah yang luar biasa. Tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan, hanya saja tingkat keimanan itu kan biasanya kalau nabi memang terus-terus lah, kalau kita kan monoton aja. Nah, tetapi dengan cara-cara kita berteman dengan orang-orang yang memang istiqomah, ya saya yakin. Nah, jadi saya dalam hal ini memang menjadikan diri saya sebagai teman anak-anak, yang mana agar anak-anak ini tertular persoalan istiqomah. Nah, kemudian dalam kaitan istiqomah kan tidak hanya berkaitan dengan masalah sholat, kemudian puasa, dan ibadah-ibadah yang utama lainnya. Kalau itu sudah fix ya, kita tidak perlu membicarakan lagi. Tetapi yang paling penting bagi kita untuk anak-anak adalah istiqomah dalam persoalan adab. Karena adab itu sesuatu yang memang akan sangat menunjang dibandingkan dengan ketika orang berilmu, maka ketika adabnya tidak bagus, tidak diberikan istiqomah sejak kecilnya, ya udah, itu akan berbahaya sekali gitu loh. Contohnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab, itu ketika selalu gelisah ya, setiap Umar bin Khattab itu kan salah satu Amirul Mukminin yang selalu kalau dalam hidupnya selalu gelisah terus. Dia inginnya jalan terus ke penduduk-penduduk gitu. Nah, suatu ketika mendengar pembicaraan antara seorang ibu dan anak, di mana ibu dan anak itu sang ibu kepengen bagaimana agar susu itu dicampur air, ya kan? Kemudian si anak tidak mau karena memang sudah istiqomah dalam hal soal adab itu, lalu mengatakan
ini perintah Amirul Mukminin, nggak bisa. Kalau kita mencampur itu nggak boleh. Kemudian sang ibu mengatakan, nggak dilihat sama Umar bin Khattab itu nggak akan lihat, kenapa kita harus takut gitu loh. Umar tidak melihat, tapi Tuhannya Umar kan melihat. Nah, ini adalah contoh daripada sebuah istiqomah yang sangat luar biasa, sehingga Umar bin Khattab kemudian langsung menuju ke rumah setelah sholat, bertemu dengan anaknya dan meminta sang anak untuk menikah dengan si gadis miskin itu. Masya Allah, luar biasa. Ini merupakan satu hikmah yang menurut saya perlu untuk ditanamkan pada anak-anak kita. Bagaimana seorang anak yang ketika melakukan istiqomah yang luar biasa itu, kemudian bisa mencapai titik suksesnya, bahkan menikah dengan Khalifah Umar bin Khattab, maksudnya menikah dengan anaknya Umar bin Khattab. Nah, ini sesuatu yang prestasi yang sangat luar biasa. Jadi ya kita jangan asik dengan diri kita bagaimana membangun istiqomah, tetapi bagaimana anak-anak kita, anak-anak tetangga kita, dan anak-anak pada umumnya di seluruh dunia ini bisa istiqomah. Saya pikir itu nih sharingnya Pak Fatul dan Pak Indrat. Ya, matur nuwun Mas Awam. Terima kasih sekali. Semuanya nampaknya banyak hal yang bisa kita petik dari kawan-kawan ini. Dan alhamdulillah skenario saya dan Mas Indrat berhasil. Alhamdulillah. Jadi kita hanya mengantarkan forum, yang lain cerita, kita belajar banyak. Jadi gitu ya. Oh iya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapat. Dan ini jam menunjukkan jam 10. Bosnya dia pada. Tak kerasa ya jam 10. Malam ini cukup ya Mbak Elvi ya? Ditutup. Saya serahkan karena perintah sudah kami tunaikan. Saya dengan Mas Indrat kembalikan. Curang Pak Fatul. Udah puas atau belum? Mau sing ceramah kita serahkan Mas Indrat ya. Kak Awam. Tadi yang ceramah Kak Awam sama Ailo. Mohon maaf. Ternyata mau ketemu dengan Pak Rektor itu lebih sulit ya. Padahal sudah ditunggu-tunggu ya Zoom-nya ini, nggak kelihatan lagi. Ngelesnya kalem ya, ngelesnya kalem. Iya, itu namanya kalau orang Jogja bilang dolop. Dolop itu tukang ayo. Dolop itu ya. Hari ini aku dapat postingan bagus dari Gus Baha. Jadi tentang sebuah hadis. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang berkhutbah, bercerita tentang gambaran hari kiamat. Semua yang datang menangis sampai ketakutan, muka pucat. Tiba-tiba ada seorang dari dusun, begitu digambarkan. Gus Bah membahasakan dengan seorang badui. Dia mengangkat tangan bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu bercerita tentang hari kiamat tapi tidak dikasih tanggalnya? Dalam hadis disebutkan Rasulullah kurang berkenan dengan pertanyaan itu karena sedang dalam keadaan khutbah. Beliau menunggu sampai selesai khutbah, kemudian menjawab pertanyaan badui tersebut. Si badui ganti ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu tanya kiamat kapan itu, apakah kamu sudah punya persiapannya? Si badui tak mau kalah, menjawab dengan, aku pokoknya wis sholat, wis poso, tapi ya pas sholat 5 waktu, poso nek Ramadan tok, tapi aku punya satu kelebihan. Aku mencintai kamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ngendika bahwa kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai nanti di surga. Jadi dari hadis tersebut digambarkan bahwa mencintai Rasulullah itu bisa membawa seseorang mendapatkan tempat di surga kelak. Insya Allah. Amin. Amin. Itu sebetulnya kabar gembira buat kita. Jadi sholatnya pas wae ra apa-apa, asal 5 waktu kuwi. Poso Ramadan nek ora lunga apa ora lara ya nek iso poso ya Den. Siap. Jadi
asal mencintai Rasulullah. Mungkin definisi mencintai, gimana itu, Berat? mencintai itu sebisa mungkin ya meneladani gaya hidup, perilaku, bukan akhlak gitu. Dan itu tidak ada cara lain selain dengan belajar, banyak membaca, banyak menonton kajian ya. Sing rasa bayar ya ini gratis lah ya. Duitnya rada angel, wayah duit angel iki. Betul. Itu kabar gembira. Saya sudah pasang sih di story WhatsApp, tapi anakmu ini yang sergap dulu story WhatsAppku cuma ada sih 1-2 orang aja. Aku pasang juga di story Facebook. Pak Wahid tiap hari itu pasang ayat Al-Quran. Hari ini beliau pasang surat Abasa ayat 24 tentang memperhatikan apa yang kamu makan, itu kata Pak Wahid. Iya, Pak. Rapat. Oh, iya. Monggo dicek aja. Jadi Pak Wahid setiap hari ngepost 1 ayat beserta terjemahannya. Dari situ asal kita mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah untuk mampu meresapi dan menjalankan, insya Allah sudah cukup itu. 1 ayat per hari. Banyak orang-orang yang membagikan pengetahuannya. Subhanallah, betul-betul itu ayat-ayat tentang malaikat, tentang banyak sekali yang belum kita ketahui. Kalau kita mengaku Al-Quran adalah kitab kita itu, yang nanti akan ditanyakan waktu di alam kubur kan itu, sama malaikat sama kan? Rakib Munkar Nakir ya? Munkar Nakir. Iya, itu salah satu pertanyaan yang sudah dibocorkan jawabannya itu. Tempatkan. Silakan, Mbak Elvi. Ya, ada lagi yang masih mau sharing, teman-teman? Mbak Elvi, aku pamit dhisik ya, arep ngeloni anakku. Oh, ya. Semuanya teman-teman, makasih semuanya atas ceritanya. Nuwun Mas Wahid. Sehat selalu. Ya, Pak Wahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada yang mau di-share, teman-teman? Kan krik terus. Mungkin Pak Subhan rasa yang sedih. Silakan Pak Subhan. Mita, Awam, bentar lagi kita ya. Apa? Silakan Pak Subhan. 18, tanggal 20. Lagi ya? Komplit nih kayaknya. Geng Taurus ya, Bo? Silakan Pak Subhan. Ya mungkin apa ya, kalau dengar cerita kawan-kawan tadi, semua udah komplit ceritanya, masing-masing punya pengalaman spiritual masing-masing, dan kalau saya catat tadi sebenarnya intinya 2 deh ya. 1, kekuatan doa tadi ya, dari Mas Indra, Pak Fatul, Ain, Mas Awam tadi, hampir semua bicara tentang itu. Sebenarnya ya inti dari berislam itu ya, dan ini yang mungkin tidak kita sadari, itu selalu kita mintakan setiap sholat itu ya. Setiap sholat kan kita mintanya di Al-Fatihah itu apa yang paling, sebenarnya paling apa namanya, esensi, paling kuat begitu, ketika kita bilang iya kana udu, iya kana sta'in, gitu kan. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong ya. Jadi sebenarnya yang namanya iman, kemudian kita berislam itu bukan karena kitanya yang soleh gitu ya, bukan karena kitanya yang hebat, kitanya yang baik, atau tadi dalam konteks keluarga misalnya karena suaminya yang soleh, karena anaknya yang hebat segala macam, bukan itu. Hakikatnya ya karena Allah yang memberikan, menganugerahkan
kesolehan itu. Jadi nggak boleh ada yang apa ya, sombong, gue nih udah soleh, gue nih udah hebat, keluargaku yang paling soleh dan seterusnya. Kenapa? Karena kita mintanya begitu, iya karena budu, iya karena stain. Nah di situ maknanya iya karena budu, iya karena stain itu sebenarnya pengakuan kepadamu kami menyembah, itu tauhid begitu ya, dan kepadamu kami minta tolong. Jadi kita ini nggak mampu untuk bisa menyembah tadi tanpa pertolongan Allah gitu. Jadi kita nggak akan mampu berislam dengan baik tanpa pertolongan Allah, tanpa campur tangan Allah di situ. Jadi tadi sudah dibuktikan Mbak Ain ya cerita tentang itu. Jadi kadang fenomena pengabulan doa itu juga harus kita imani ya. Ada banyak cara Allah mengabulkan doa-doa kita ya. Mungkin karena doa kita sendiri, mungkin karena kita nggak tahu juga ya. Anak-anak kita mungkin berbisik setiap malam mendoakan bapak ibunya atau bapak-bapak ibu-ibu kita gitu ya yang mendoakan anak-anaknya. Jadi pengabulan doa itu luar biasa. Kan tadi Mas Indra nanyakan tentang doa istiqomah itu ya. Ada sebuah doa yang diajarkan Rasul, mungkin kita juga udah hafal itu. Dan ini sebaiknya amalkan, ada hadisnya, insya Allah hadisnya sahih juga. Ketika salam sebelum tahiyat akhir sebelum salam ya. Itu kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa subbika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar aku dapat selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah dengan baik kepadamu. Ini juga minta tolong dalam segala bentuknya itu. Jadi memang kekuatan doa ini luar biasa ya. Dan kalau kita lepaskan diri kita dari segala kesombongan, segala macam, Allah akan tuntun gitu. Itu yang pertama yang saya catat tadi. Kemudian yang kedua memang untuk mendapatkan hidayah itu memang ada jalan ilmu ya. Kita memang harus mengilmui. Nah, muter-muter ke jalan ilmunya mungkin bisa macam-macam ya. Bisa Mas Cahyo tadi lewat setelah muter ke sana kemari ketemu jalan ilmunya melalui pernikahan begitu ya. Mbak Ain tadi muter-muter ikut fast, ikut apa, ternyata ketemu jalan ilmunya melalui kajian-kajian yang terakhir diikuti suami misalnya. Mbak Dian juga mungkin nanti akan punya ilmunya ya. Jadi jalan hidayah itu memang luar biasa Allah punya jalan. Tapi memang kita harus membuka diri sih. Intinya membuka diri. Jangan istilahnya kalau benci sesuatu jangan nemen ya. Misalnya suatu saat nih sekarang nih saya nggak suka sama kajian Ustadz itu misalnya. Wes pokoknya nggak mau lihat jenggot kayak gini. Saya nggak jenggotan gitu. Dipotong malam-malam sama Mbak Ain gitu. Nah kalau nggak suka, kalau nggak pokoknya nggak suka gitu aja, jangan nemen-nemen gitu. Kenapa? Karena suatu saat mungkin itu berbalik ya, kita jadi senang. Sebaliknya juga begitu. Kalau sedang suka dengan sesuatu, itu ya juga jangan terlalu nemen-nemen juga karena bisa jadi suatu saat kita akan benci itu gitu ya. Jadi ya wajar-wajar lah gitu dengan tetap minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa juga yang indah itu yang kita juga udah hafal kayaknya dulu diajarin Pak siapa ya? Bu Munawarah mungkin ya. Ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala taatik gitu kan. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu dan dalam agamamu. Itu berarti kan konsep istiqomah di situ ya. Saya kira itu ya catatannya tadi semua udah disampaikan dan saya cuma nyimpulin begitu aja sih. Luar biasa perbincangan malam ini ya. Alhamdulillah Ustaz. Gitu ya, Mas Indra, mungkin kesimpulan saya keliru tapi ya kira-kira begitu yang disampaikan Mas Indra tadi. Saya catatin. Iya, bagus, tepat. Silakan Mbak Elvi. Oh, aku lagi sekarang balikin lagi. Oke, teman-teman, ini sekarang sudah jam 10 lebih 12. Masih mau dilanjut, mau ngobrol lagi, atau masih mau ada yang sharing, silakan. Saya mau nyapa Asmi. Asmi, apa kabar? Asmi. Oh, Asmi dari Banyuwangi. Asmi. Mana? Baru pertama. Ada Rati sama Firdaus. Baru pertama. Ada Rati sama? Sama Firdaus dari Bandung.
Iya. Klik itu Ratih sama Firdaus, pasangan Muhi. Yang mana ya? Aku Firdaus yang mana? Kelas 3-nya A13 sama Elvi sama aku. Iya. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang masih cuman nambah aja, ada kabar dari saudara. Apa? Den, gak kerungu Den suaranya. Nggak kerungu ya? Ini ya. Oke. Ada kabar dari teman kita, Mas Rian, dirawat di rumah sakit. Mungkin nanti bisa dikontak. Siapa namanya? Rian siapa? Rian. Mas Rian dirawat di rumah sakit. Terus ya belum sih, rencananya mau ada tindakan operasi batu empedu, tapi karena lemah jantung terus kemudian ditunda untuk operasinya. Itu sementara kabari ke Rian yang mana, Mas Denny? Rian yang mana, Mas Denny? Rian yang itu tuh, yang EET. Lengkap. Oh, awal manajer, Pak Manajer. Lengkap. Maksudnya Arianto. Arianto. Siapa? Kok ngerian kan loh, Mas? Oh, Pak Manajer. Oh, setelah jadi manajer namanya Rian ya? Masa lupa sih. Sakit apa, Pak? Apa? Sakit apa dia? Batu empedu. Batu empedu. Batu empedu mau dioperasi, cuman masih ada Mana ya? cek jantung. Okay. Ya semoga udah masuk ya. Udah masuk, semoga diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, Vi. Ya, teman-teman ada usulan buat minggu depan. Gue belum dapat ide nih, mencari angle yang tepat. Financial planner nih. Kenapa Mit? Pengennya sih ada teman kita yang financial planner nggak, jadi bisa ngasih masukan how to manage finance di saat-saat kayak gini, di saat keuangan yang lagi merosot. Ya, teman kita ya. Ada nggak ya? Planner kok nggak belum bisa merecall siapa ya teman. Belum. Yes. Siapa sih sang metroseksual itu kan? Sang metroseksual. Beliau di bagian finance and accounting. Kalau gue bagian nagih utang gue. Ya atau kiat-kiat ini berkelit dari penagih hutang. Hilang. Itu jagonya sang metroseksual man ini sang metroseksual. Oh kalau dia nanti malah ini ya cara menghambur-hamburkan uang ya. Oh iya. Mencurigakan ya Mas. Kolektor. Karena dia kalau Iya benar, yang finance tuh betul tuh. Ngatur-ngatur keuangan nih. Coba ya nanti kita carikan dulu yang topik yang menarik dengan angle yang tepat ya, biar lebih. Atau ini Vi, yang buat UMKM yang banyak ibu-ibu kan mungkin punya usaha kecil-kecilan di rumah, bagaimana meningkatkannya, bagaimana pemasarannya gitu-gitu. Kira-kira ada nggak teman kita? Ada ide kemarin yang Arif Rahman. Yang Arif itu. Ya, Arif Rahman itu kan yang punya minimarket segambreng Jawa Timur itu kan. Arif Rahman, Farhan. Bu Wida juga bisa, Bu Wida. Iya, bisnis nih. Sekarang gimana nih? Bagusnya nih. Ini informasi Bu Wida lagi promo 1 juta cuma bayar 500.000 dan aku pun memakainya enak banget. Ayo silahkan. Apaan Tia? Baju gamis. Tapi aku milihnya gamis yang kaos. Aku sukanya gamis yang kaos, tapi kaosnya tebel, dingin. Silahkan. Di endorse. Itu Vi, ini merawat tubuh 2 bulan, yang mandinya sekali, terus nggak pernah dandan, kayak gitu-gitu gimana gitu loh. Wisnu deh. Potong rambutnya bapak-bapak ya.
potong rambutnya bapak-bapak. Kalau body melebar nggak apa-apa, tapi gimana sih tips-tips gitu loh buat ibu-ibu tetap oke di rumah gitu. Bapak-bapaknya rajoin kok. Bapak-bapak gini saya nggak usah potong rambut. Iya. Oh, ini saya, aduh. Soalnya pakai daster terus saya, susah Vi. Iya. Ini aja agak dress up lengkap karena mau meet ya ini. Oh iya bener, itu baru pakai bedak itu. Iya bener. Kalau nggak ada Zoom meeting kagak make tuh. Jilbab juga nggak di Nggak pakai nih. Lipstick nggak habis-habis ya. Nggak beli-beli. Makanya tuh udah lama kita nggak keluar. Aduh, pusing deh. Oke. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup dulu sampai sekian. Terima kasih banyak semua teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan Amin. Thank you juga ya buat Indrat ya dan Pak Wahid. Terima kasih Elvi. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua.